Kalau kamu ragu berarti kamu nggak sidik, nggak amanah, nggak tabligh, nggak fatonah, berarti nggak taat Rasul. Kalau nggak taat Rasul sama dengan tidak taat Allah. Itulah kebenaran. Jadi nggak jauh-jauh. Ya kita ini kadang sulit beragama itu karena terlalu ekstro itu. Padahal agama itu untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa ba'd. Para pemirsa channel YouTube Yaimim Official, ngaji filsafat, tasawuf dan thariqah yang saya cintai dan selalu setia mengikuti video-video yang kami upload. Semoga menjadi bermanfaat dan semoga selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Baik, mohon izin dan serta para santri dimanapun Anda berada, karena ini di luar pada jam kuliah saya shoot ini, maka tidak diikuti oleh para santri. Jadi saya ingin melanjutkan kajian kita tentang yang kemarin Muharram kan sudah. Apa itu hakikat atau ontologis Muharram? Muharram itu diharamkan atau dimuliakan. Kenapa diharamkan? Ya karena sudah Dzulhijjah. Apa Dzulhijjah itu? Ya hanya butuh kepada Allah. Diwujudkan dengan orang yang hanya butuh kepada Allah yang memperbaiki sholatnya, maka dia Muharram. Apa Muharram itu? Diharamkan baginya 7 pintu neraka, tutup rapat-rapat. Rakaat pertama hawiyah pada maghrib, kedua sakor, ketiga ladho. 3 rakaat itu maghrib itu adalah hawiyah pada diri, sakor lalu ladho. Rakaat 4 isya adalah jahim, sa'ir, gitu. Lalu kemudian hutomah dan yang terakhir adalah jahanam. Itu nutup rapat. Kenapa? Ya Muharram itu diharamkan. Artinya apa? Orang Islam itu tidak bisa masuk neraka. Ya kecuali ingin itu loh. Bagaimana cara mengingin? Ya ojo sholat gitu loh. Bagaimana? Ya ojo butuh kepada Allah, butuh kepada gendruwo, butuh kepada setan, alias kamu menyembahlah setan, sholatlah untuk setan, maka kamu tidak akan Muharram, alias terbuka 8 pintu, terbuka 7 pintu neraka. Nah, masuklah namanya apa? Subuh. Subuh itu dimensinya 2. Apa itu? Rakaat pertama adalah ampunan. Ampunan terhadap dosa malam itu, 7 pintu neraka tertutup, wujudnya ampunan rakaat pertama subuh. Yang kedua adalah rahmah. Apa itu rahmah? Ya terbukanya 8 pintu surga. Apa itu? Zuhur dan asar. Maka di dalam rakaat kedua subuh itu ada kunut. Maka kunut nazilah dengan kunut subuh itu berbeda. Kunut subuh itu dimensinya 2. Apa itu? Yaitu menyambut datangnya 8 pintu surga. Maka Allahumma hdina fiman hadid dan seterusnya itu. Nah, maka zuhur pertama itu kan 4 ya. Zuhur itu kan 4. Pertama adalah Darussalam, Darul Muqamah, Darul Qaror, lalu Jannatul Ma'wa. Lalu masuk asar 4 kan? Itu Jannatul Naim, Jannatul Firdaus, lalu Maqamun Amin, dan yang terakhir adalah Jannatul Khulud atau jannah keabadian, khulud khalidina, keabadian. Nah, tapi ingat setelah asar itu akan masuk maghrib, maka dalam kunut itu yang pertama itu menyambut surga 8 jumlah. Yang kedua itu ta'awud. Apa ta'awud itu? Berlindung dari kegelapan, yaitu 7 pintu neraka. Maka Allahumma hdina dan seterusnya itu diakhiri dengan Allahumma inna na'udzubika, Allahumma adfa dan seterusnya itu adalah ta'awud untuk apa? Terhadap 7 pintu neraka itu. Maka beda doa kunut subuh dengan doa kunut nazilah. Nazilah itu kan atas kejadian. Nah, imam kudu ngerti, ngene-ngene kudu ngaji ya toh. Terus lek kunut sing tenanan, wong itu ana maknane. Baik.
Saya akan melanjutkan. Memang setelah Muharram itu masuk, orang kalau sudah Muharram, apa diharamkan dirinya, alias sudah bebas dari semuanya karena dia benar-benar sudah Dzulhijjah alias butuh hanya kepada Allah, maka berikutnya adalah dia shofar. Apa shofar itu? Kuning. Asfar, shofar, sifrun, nol, mengenolkan diri, alias lah kuning itu simbol nafsu mulhamah. Apa itu? Yaitu keinginannya itu hanya ingin melakukan kebaikan. Tulhim sahibaha fi'lal khairati. Ya. Baru setelah itu baru Robi. Apa Robi itu? Robi itu musim semi, seger, sepoi-sepoi, enak, suasana enak. Maka ada Rabiul Awal dan Rabiul Tsani. Rabiul Awal itu lahirnya jiwa Muhammad. Maka Kanjeng Nabi itu lahir pada bulan Rabiul Awal, bulan semi lahir Kanjeng Nabi. Nah, wujudnya ketika sudah dinyata sebagai Rasul namanya Rabiul Tsani, yaitu enak suasana Rabiul Tsani, sepoi-sepoi yang enak karena sudah ada hidayah. Lalu berikutnya Jamat atau Jumat, ya. Apa? Ketetapan. Maka ketetapan ada dua, Jumadal Ula dan Jumadas Tsaniyah. Apa Jumadal Ula itu? Ya kamu menerima, itu kamu terima, itu namanya Jumadal Ula. Lalu setelah kamu menerima baru kamu diterima, namanya Jumadas Tsaniyah. Nah, masuklah kemudian Rajab, ya berarti Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 6 kan? Nah, 6 berikutnya adalah Muharram, Shofar, apalagi Rabi, ada 2, Rabiul Awal dan Rabiul Tsani. Kemudian Jumadal Ula dan Jumadas Tsaniyah, 6 kan? Jadi Muharram, Shofar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadas Tsaniyah. 6. 6 dan 6 sambangnya 1, maka disebut dengan sanah wahidah. 1 tahun totalitas. Artinya apa? Kamu taat kepada Allah, kamu taat kepada Rasulullah, kamu berbuat baik, itu ya menyatulah dengan Allah secara sepanjang zaman. Oleh karena itulah sama sekali kita itu dilarang mencela zaman atau dahar, baik itu sebagiannya maupun totalitas. Kenapa? Karena zaman itu tiada lain ya Allah sendiri. La tasubbud dahra fa inna dahra huwallah. Kamu jangan mencela dahar. Apa dahar itu? Ya zaman itu, apa waktu apapun jangan kamu cela, karena hakikatnya waktu itu Allah sendiri. Itulah yang disebut dengan sanah wahidah. Tahun kebersatuan kamu. Dimulai dari mana itu? Dimulai dari nisfu Sa'ban. Apa nisfu Sa'ban itu? Ya, maka ketika bicara nisfu Sa'ban enggak bisa lepas dari Rajab kan? Rajab syahrullah, nisfu Sa'ban, Sya'ban syahri, Ramadan syahru ummati. Ini. Ya, berarti sudah selesai. Saya sering dikatakan begini oleh orang-orang ini. Pak Imam Muslim ini ngajine otak-atik gatuk. Ya enggak apa-apa memang otak-atik gatuk. Otak itu menghidupkan rasio sebagai kunci untuk membuka hati, ya kan? Atik itu hati. Atik taatilah hatimu, ojo mek otak to. Otakmu harus diatikkan. Apa atik? Atiillah wa rasulah. Taat kepada Allah dan Rasulnya di hati. Apa wujudnya iman? Ya toh? Rasiomu kau gunakan untuk berpikir secara sehat, tapi ojo lepas. Jangan kau liarkan alias dikendalikan oleh nafsu. Dia harus atiil ati. Apa? Taatilah kepada hati. Untuk apa? Untuk gatuk. Nah, begitu mudahnya ya Islam itu, begitu gampangnya agama itu. Intinya apa toh? Agama itu ya apa ya? Maka kalau Islam itu kita tatanan kita itu disebut dengan dinul haq. Apa dinul haq itu? Agama kebenaran. Apa kebenaran itu? Yaitu al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 147. Nanti dicek ya. Al-haqqu mir rabbika. Kebenaran dari Tuhanmu lewat utusannya ada dalam dirimu. Wujudnya apa? Tidak ada keraguan. Artinya kalau kamu ragu, berarti kamu sedang tidak beragama. Ngono lho. Sedang tidak
yakin pada sidikmu, pada amanah. Kalau kamu ragu berarti kamu nggak sidik, nggak amanah, nggak tabligh, nggak fatonah, berarti nggak taat Rasul. Kalau nggak taat Rasul sama dengan tidak taat Allah. Itulah kebenaran. Jadi nggak jauh-jauh. Ya kita ini kadang sulit beragama itu karena terlalu ekstro itu. Padahal agama itu untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Sampai saya itu punya teman ya. Sampai saya itu punya teman itu akhirnya memilih Katolik gitu. Padahal itu Muslim, sudah haji gitu, bersama ibu kandungnya. Kenapa? Ya gampang saya lihat itu orang ini memilih agama Katolik untuk nutupi. Kenapa? Kalau sampai dia itu bicara sedemikian rupa itu akan dihabisi oleh netizen itu loh. Maka dengan beragama Katolik, menurut dia itu lebih simpel, bicara itu bebas jadinya. Nah, coba dia itu mengidentifikasi sebagai Muslim gitu. Saya, padahal KTP-nya Islam. Tapi diumumkan saya Katolik, diumumkan di publik, seorang profesor dia. Aku milih umum ke Katolik, ben aja diprotes kalau golongannya perame-rame. Artinya apa? Sebenarnya Islam itu simpel. Ya toh, inna hadzadina yusrun. Agama tatanan inna hadzadina, tatanan yang dibawa oleh Nabi ini sangat mudah. Dipersulit oleh orang-orang tertentu, oleh hawa nafsunya. Sampai ada artis itu secara diam-diam kan masuk Islam dia. Laki-laki ini tidak mengumumkan dianya laki-laki ini dulunya non-muslim. Lalu secara terus masuk Islam. Karena apa? Ya diam-diam dia belajar Islam. Lalu masuk Islam. Lalu menikah dengan wanita muslimah yang sudah diekspos dia ketahui muslimah. Tapi si laki-laki ini diketahui oleh publik sebagai non-muslim. Lalu nikah secara Islam, dihabisi oleh netizen, dihabisi oleh saudara kita, itu nikahnya tidak sah, hubungannya zina. Padahal secara diam-diam yang bersangkutan itu sudah masuk Islam, sudah bersyahadat. Lalu beberapa tahun kemudian nikahannya tidak diumumkan. Ya oleh karena dihabisi begitu, dia umumkan lagi, dia keluar dari Islam, dia batalin pernikahannya, dia keluar dari Islam. Tapi apakah keluar beneran? Sebenarnya dia tidak. Hanya mengumumkan kepada publik, aku tak keluar dari Islam. Jadi ya coba dipikirkan kayak begini. Maka hai para asatid, hai para pecinta dakwah, maka ada metodologi dakwah itu yang tepat. Saya enggak apa ini mahasiswi S2. Enggak apa-apa situ, enggak apa-apa. Jam berapa? Dah. Jam 12 menit. 12 menit ya. Nah, jadi kenapa kita itu kok sampai kayak begitu ya dalam beragama, dipersulit sendiri oleh ini tokoh-tokohnya. Agama yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki dari kamu itu kemudahan, ya toh. Tidak menginginkan kesulitan, alias pilihlah yang gampang-gampang, yang simpel-simpel. Agar apa? Walitukmil iddata, agar kamu itu bisa merasa sempurna. Karena apa? Memilih yang gampang. Kalau kamu memilih yang sulit-sulit, ya mana bisa menyempurnakan beragamamu. Dan oleh karena memilih yang gampang, kamu nggak sombong, sehingga kamu bersyukur, gitu loh. Itu walitukmil iddata walitukabirullaha ala ma hadakum. Alias kamu walaupun mampu menyempurnakan karena milih yang gampang itu, yang kamu besarkan tetap Allah. Wala'alakum tashkuruna, sehingga kamu bisa bersyukur, bukan takabur. Jadi begitu ya. Baik. Jadi saya itu dikatakan otak, atik, gatuk. Ya kenapa? Itu kan apik gitu loh. Jadi gini bahasa saya itu. Jadi kata kuncinya itu pada faktualisasi diri. Jadi yang di luar diri kita itu enggak akan berpengaruh apa-apa pada diri kita. Semua dikembalikan pada diri kita. Kenapa orang itu mengatakan orang lain itu musyrik? Ya karena dalam otaknya sudah ada musyrik itu. Alias kalau kamu mengatakan orang itu musyrik, dirimu sudah musyrik duluan. Kenapa kita menjustifikasi orang lain itu kafir? Karena dalam otakmu sudah ada kafir itu. Alias dirimu sudah kafir duluan, baru kamu bisa mengkafirkan orang lain. Lah kalau kamu itu mukmin hakiki, mukminan hakikian, enggak akan mampu mengkafirkan orang. Enggak akan mampu memusyrikan orang. Maka kasus misalnya apa itu menendang sesaji,
Apalagi ya, terus kemudian netizen yang lagi rame apa itu loh, Mbak Rara ya, Mbak Rara lalu dianggap itu musyrik. Kenapa kamu katakan musyrik? Ya karena dirimu sudah musyrik duluan. Manidda'a akhahum kafiron fahuwa kafirun. Kalau kamu ingin mengkafirkan orang gampang, kamu jadi kafir dulu gitu loh. Baru kamu akan bisa. Kalau kamu nggak jadi kafir, nggak akan mampu mengkafirkan orang. Alias kalau kamu mengkafirkan orang sebenarnya kamu sudah kafir duluan. Siapa memproklamirkan, siapa mengatakan orang lain itu kafir, dialah yang kafir itu loh kata Nabi. Coba. Lalu ada kata kul ya ayyuhal kafirun. Waduh ini monggo ngaji malih. Monggo kalau belajar Quran itu ojo setengah-setengah. Wahai ustadz, ojo terjemah. Quran itu tidak cukup terjemah. Quran itu bahasa Arab ya toh. Yang bahasanya tinggi itu bahasa Allah lewat Rasulullah, maka tidak cukup didekati dengan pendekatan dirosah. Maka para sufi itu menawarkan pendekatan tidak hanya dirosah tapi juga wirosah. Tidak hanya studi lateralistik tapi juga studi intuitif. Kalau lateralistik bagaimana? Lateralistik baca-baca tafsir, buku, karya para intelektual dan lain sebagainya. Tapi itu tidak cukup. Usahakan kita itu bisa mendapatkan wirsah. Apa wirsah itu? Ya warisan. Bahasa kita ilmu laduni dari Allah itu loh. Bagaimana caranya? Sofakan dirimu, ya. Sofa, bersihkan dirimu agar supaya apa? Agar supaya bisa melakukan perjalanan untuk menuju kebahagiaan. Maka sofa, marwah, ya, sofa itu bersihkan jiwamu dari berbagai negatif thinking dan lain sebagainya. Baru kamu bisa sa'i untuk marwah. Apa marwah itu? Ya gembira ria, seneng. Ya. Kenapa kok seneng? Ya kamu sudah nyaman dengan dirimu, nggak ngurus orang gitu. Nggak ngurus orang lain, karena kamu nggak akan mampu ngurus orang lain. Yakinlah orang-orang itu sudah diurus oleh yang maha mengurus. Orang lain itu bukan kamu yang urus itu. Apalagi keyakinan orang, agama orang itu bukan urusanmu. Tugasmu hanya mengajak. Hanya mengajak pun harus ya'muruna, enggak boleh amarul ya, tapi amirun, yaitu pelan-pelan, wal yatalattaf dengan kelemah lembutan. Persoalan orang mau ikut ya urusan nggak mau ya bukan urusan kita. Yang penting kita menyampaikan. Menyampaikan apa? Menyampaikan kebenaran. Bagaimana orang bisa menyampaikan kebenaran? Dirimu harus benar dulu itu loh. Bagaimana menyampaikan keimanan? Dirimu harus mukmin dulu. Bagaimana bisa menyampaikan keislaman? Dirimu harus muslim dulu. Bagaimana menyampaikan kebaikan? Dirimu harus muhsin dulu. Tanpa itu tidak bisa. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Cukup Allah yang jadi saksinya. Rasul Allah itu ya, Allah merasul kepada Muhammad, Muhammad memberikan hidayah pada kita ya, rupanya iman itu. Ada dalam dadamu, itu dalam surat Al-Fatah, surat ke-48. Ayat terakhir itu, ayatnya hanya 29, berarti 28 ya. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Baru Muhammadur Rasulullah dan seterusnya. Ada lagi dalam itu untuk mempertegas dalam surat At-Taubah ayat 33 itu. Terakhir ini walau kalihal musyrikun wallazi arsala rasul bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikuna itu. Dalam surat lagi ada dalam surat apa lupa saya. Surat Shaf itu surat ke-61 ayat 9 sama itu. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Artinya apa? Kamu baru bisa menyampaikan keimanan kalau kamu tidak musyrik gitu loh. Kalau kamu memusyrikkan orang, ya kamu sudah musyrik dulu gitu loh. Kamu harus mukmin dulu baru bisa membuat keamanan pada orang lain. Kalau kamu mengidentifikasi orang lain sebagai musyrik, ya kamu itu sudah musyrik. Lah kalau kamu sudah musyrik, bagaimana kamu ngajak iman? Kamu melalui jalan menuju Blitar, tapi kamu ngajak orang menuju Surabaya, ya enggak mungkin.
Kamu hanya mampu mengajak orang untuk mencuci blitar bersama kamu. Kalau kamu musyrik, ya kamu hanya bisa mengajak orang itu musyrik. Artinya apa? Kalau kamu menuduh orang lain itu musyrik, kamu hanya mampu mengajak kemusyrikan. Dan semua dikembalikan pada diri. Ya. Jadi sekali lagi, agama itu, tatanan Nabi itu begitu gampangnya. Dipersulit oleh tokoh-tokohnya karena dorongan hawa nafsunya. Kata saya bukan sembah. Ini banyak para ulama dulu bahwa nggak bisa orang Islam masuk neraka, nggak bisa. Bagaimana? Ada hisab? Nggak ada. Nah, nggak tahu sekarang akhir-akhir ini kok ada begitu muncul ulama-ulama yang justru bukan bukan menjelas agama, bukan mempermudah agama, tapi mempersulit bahkan mengaburkan. Nah, saya kira begitu ya. Terima kasih. Kemudian ada guna dan faedahnya. Wa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini, Nduk.